Selamat datang di channel Nalar Yoga. Heter. Pernah Anda merasa tidak nyaman karena berat tubuhnya untuk energi? Itulah yang disebut disonansi kognitif. Secara sederhana, disonansi kognitif adalah ketidaknyamanan psikologis yang muncul ketika ada ketidakselarasan antara pikiran, keyakinan, atau perilaku kita. Misalnya, haltoi sensor Memberg iwa ada tetap merokok. Ketidakcocokan menciptakan ketegangan mental sebagai tinang. Bayangkan ya banyak affirmasi kebahasan yang berbunyi, hey, ada yang tidak beres. Istri skavang work it's soon going to perservice step na hijud. Ini penting untuk memahami sebenarnya. Disonansi kognitif terjadi ketika kita memiliki dua atau lebih kognisi yang bertentangan. Kognisi ini adalah pikiran, keyakinan, atau sikap yang kita miliki. Kognisi bisa berupa berbagai hal. Misalnya, keyakinan tentang diri sendiri, sikap terhadap lingkungan, atau pengetahuan tentang perilaku kita. Diagram ini menunjukkan bagaimana ketiga aspek ini saling berhubungan. Yang penting, semakin penting dan relevan kognisi-kognisi yang bertentangan itu bagi kita, semakin besar pula disonansi yang kita rasakan. Flowchart ini menggambarkan bagaimana proses ini terjadi. Mokil. Bayangkan Anda sangat peduli dengan lingkungan, tapi sering menggunakan plastik sekali pakai. Konflik antara kepedulian itu dan genten menggunakan plastik menciptakan disonansi. Disonansi ini tidak enak rasanya, jadi ia memotivasi kita untuk mencari cara mengurangi ketegangan tersebut. Misalnya dengan mengubah perilaku atau keyakinan. Selamat datang di bagian ketiga, cara mengurangi disonansi kognitif. Kita akan bahas strategi-strategi yang bisa digunakan untuk mengatasi ketidaknyamanan ini. Ada beberapa cara untuk mengurangi disonansi kognitif. Mari kita pelajari satu persatu dan contoh. Pertama, kita bisa mengubah perilaku kita agar sesuai dengan keyakinan kita. Jika Anda tahu merokok itu buruk, Anda bisa berhenti merokok. Ini adalah cara langsung untuk menyelaraskan pikiran dan tindakan. Kedua, kita bisa mengubah keyakinan kita agar sesuai dengan perilaku kita. Mungkin Anda mulai merasionalisasi bahwa satu batang rokok tidak akan membunuh saya. Ini membantu mengurangi ketegangan internal. Strategi frame. Ketiga, kita bisa menambahkan kognisi baru untuk membenarkan perilaku kita. Misalnya, saya merokok untuk mengurangi stres. Ini menambah alasan yang membuat perilaku terasa lebih masuk akal. Keempat, kita bisa mengurangi pentingnya satu elemen. Dampak rokok tidak terlalu buruk kok. Ini mengurangi tekanan dari inkonsistensi tersebut. Lihat bagaimana proses ini bekerja dalam diagram alur. Dari aksi dan keyakinan yang tidak selaras, kita bisa mengubah salah satunya untuk mengurangi disonansi. Setiap orang memiliki kecenderungan yang berbeda dalam memilih strategi ini. Yang penting adalah menyadari disonansi dan memilih cara yang sehat untuk mengatasinya. Dan ingat, mengurangi disonansi bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti yang ditunjukkan di sini. Mari kita lihat contoh pertama. Bayangkan seseorang yang tahu bahwa korupsi itu salah dan merusak negara, tetapi tetap mendukung pemimpin yang terlibat korupsi karena alasan politik atau manfaat pribadi. Contoh kedua yang sering terjadi, seseorang yang sedang menjalani diet ketat untuk kesehatan, tetapi tergoda makan makanan manis seperti kue. Untuk mengurangi disonansi, mereka mungkin merasionalisasi dengan berkata, saya akan membakar kalorinya nanti di gym. Contoh ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang tahu bahwa polusi plastik sangat berbahaya bagi lingkungan dan hewan, tetapi tetap menggunakannya setiap hari untuk kemudahan. Disonansi ini sering diatasi dengan berbagai cara, seperti mengurangi penggunaan plastik secara bertahap atau menyangkal dampaknya. Seperti yang bisa kita lihat dari flowchart ini, disonansi kognitif muncul ada inkonsistensi antara keyakinan dan perilaku kita. Dan contoh-contoh tadi menunjukkan bahwa hal ini terjadi di berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Era digital dan media sosial memperparah disonansi kognitif.
Algoritma media sosial seringkali membuat kita terjebak dalam echo chambers, di mana kita hanya terpapar informasi yang sesuai dengan keyakinan kita. Ini menciptakan term disebut algorithmic dissonance, di mana users mengesuri pandang lain. Misalnya, jika Anda percaya pada teori konspirasi tertentu, algoritma akan terus menampilkan konten yang mendukung teori tersebut, memperkuat keyakinan Anda, dan membuat Anda semakin sulit menerima informasi yang bertentangan. Mari kita bahas dampak disonansi kognitif pada kesehatan mental kita. Disonansi kognitif yang kronis atau ketidakselarasan pikiran yang berlangsung lama dapat memberikan dampak negatif pada kesehatan mental kita. Ketegangan mental yang tidak berhenti ini dapat menyebabkan stres yang terus-menerus, meningkatkan kecemasan, dan bahkan berisiko menyebabkan depresi. Menurut laporan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, sekitar 25 hingga 30% populasi global mengalami disonansi kognitif kronis karena informasi yang bertentangan di media sosial. Hal ini meningkatkan risiko gangguan kecemasan dan depresi, seperti yang terlihat dalam statistik kesehatan mental global. Untuk melindungi kesejahteraan mental kita, penting untuk mengembangkan strategi guna mengatasi disonansi ini, seperti mengubah perilaku atau mencari informasi yang lebih konsisten. And we need to fast so now we talk at this to word Indonesia. Di Indonesia, disonansi kognitif sering terlihat dalam konteks budaya kolektivis, di mana orang mencerminkan nilai pribadi untuk kepentingan kelompok, seperti dalam isu agama dan politik. Contohnya, seseorang mungkin tahu bahwa praktik tertentu tidak benar, tetapi tetap melakukannya karena tekanan sosial dari keluarga atau komunitas. Dr. Sarlito Wirawan, seorang psikolog dari Universitas Indonesia, menekankan bahwa pendidikan tentang disonansi kognitif dapat membantu mengurangi konflik sosial di Indonesia. Selamat datang di bagian terakhir pembahasan kita tentang disonansi kognitif. Mari kita bahas masa depan konsep ini bersama II dan konsep ketahanan disonansi. Para ahli memprediksi bahwa disonansi kognitif akan menjadi fondasi untuk intervensi kesehatan mental preventif di masa depan. Ini berarti kita bisa mencegah masalah kesehatan mental sebelum muncul dengan memahami bagaimana mengelola disonansi ini. Penelitian masa depan akan fokus pada konsep dissonance resilience, yaitu kemampuan seseorang untuk mentoleransi inkonsistensi dalam pikiran dan perilaku tanpa mengalami stres yang berlebihan. Ini seperti membangun kekuatan mental untuk menghadapi kontradiksi sehari-hari. Model AI bahkan dapat memprediksi tingkat disonansi kognitif berdasarkan data perilaku online kita. Bayangkan aplikasi yang bisa mendeteksi ketika kita merasa tidak nyaman dengan pilihan hidup kita dan memberikan saran untuk mengatasinya. Namun, penting untuk mewaspadai risiko peningkatan polarisasi sosial jika disonansi kognitif tidak ditangani dengan baik. Tanpa pengelolaan yang tepat, ini bisa memperburuk perpecahan dalam masyarakat kita. Jadi, mari belajar mengelola disonansi kognitif agar hidup lebih harmonis dan seimbang. Dengan memahami dan mengatasi inkonsistensi ini, kita bisa menjalani kehidupan yang lebih sehat secara mental. Terima kasih sudah belajar bersama Nalar Yoga. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kita bisa terus menjelajah logika dan ilmu bersama.